yang ditemukan para ilmuwan, kedokteran atau apapun itu 1400 tahun sudah lebih dulu di Al-Quran. Orang-orang kedokteran ratusan tahun menemukan alat mikroskop untuk mengetahui apa yang terjadi dalam rahim embrio itu, kayak mana cara berkembangannya. Subhanallah, ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk menciptakan alat itu agar mengetahui isi perut wanita yang sedang hamil. Rupa-rupanya Nabi Muhammad 1400 tahun silam lebih dulu telah menjelaskan. Ini bukti bahwa kalam yang dibawa itu, firman yang dibawa itu benar-benar dari yang maha mengetahui, pencipta langit dan bumi. Karena kalau ini karangan, tidak mungkin. Wong 1400 tahun sundal aja belum ada, Nabi Muhammad bisa tahu tentang ilmu mikroskop. Nabi Muhammad bisa tahu isi komputer. Kayak mana ceritanya? Tidak masuk akal, irasional. Berarti yang mengajarkan beliau ini adalah Sang Maha Mengetahui. Karena tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini, dulu, sekarang maupun yang akan datang, yang tidak diketahui oleh penciptanya sendiri. Maka buku panduan yang datang ke atas muka bumi, yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia pada akhir zaman, yaitu buku yang tak akan pernah tergantikan. Kenapa? Karena tak ada lagi nabi. Kalau kitabnya Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa, tidak ada jaminan untuk menjaganya, tak ada yang menghafalkan, tak ada yang menuliskan. Kenapa? Karena buku ini sifatnya hanya sementara. Begitu juga Injil, tak ada yang menghafalkan, tak ada yang menuliskan yang dari Nabi Isa. Kenapa? Karena ini sifatnya sementara. Sudah sementara juga hanya untuk perorangan, untuk peruntukan perkelompok tertentu. Tapi kalau Al-Quran sudahlah datang, dibawa oleh Nabi terakhir, Rasul terakhir. Setelahnya tak ada lagi Nabi, setelahnya tidak ada lagi kitab suci, setelahnya tidak ada lagi tuntunan. Maka Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, dan aku juga Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Apa hikmahnya Al-Quran dijaga? Karena Allah itu maha adil. Semua zaman menuju kiamat harus merasakan hadirnya Al-Quran. Harus. Orang Kristen di zaman ini harus merasakan hadirnya Al-Quran. Mau terima atau tidak terima, harus menerima Al-Quran, harus mendengarkan Al-Quran. Urusan nanti di akhirat, apakah Al-Quran pernah datang di kupingmu? Pernah. Kamu ikut? Tidak, neraka. Kamu tahun berapa hidup di dunia? Tahun 3000 Tuhan. Pernah dengarkan Al-Quran? Pernah. Kenapa kamu gak ikut? Saya lebih cenderung kepada aliran kepercayaan yang tidak ada aturan mainnya, tapi langsung dijamin surga. Masuk neraka sana. Al-Quran itu diperuntukkan sampai kiamat untuk didengarkan semua orang. Nanti dikatakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran ini semuanya telah kutuangkan ke atas muka bumi. Barang siapa yang mau beriman kepada kebenaran yang dibawa Al-Quran, silakan. Barang siapa yang mau kufur, kafir terhadap kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, juga silakan. Tapi ingat, ada surga, ada neraka. Yang menerima kebenaranku, jannah. Yang menolak kebenaranku, kufur terhadap kebenaranku, neraka. Itu sudah hukum Tuhan. Makanya dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tidak ada paksaan. Karena kebenaran itu tak boleh dipaksa. Itulah yang terjadi, Bung. Jadi ketika Nabi Isa atau Yesus dalam kitab saudara mengatakan, kalau di Al-Quran kan jelas, wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku Nabi Isa diutus kepada kalian wahai Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku yang dibawa oleh Nabi Musa, dan menyampaikan berita gembira akan datangnya sosok Nabi setelahku bernama Nabi Muhammad. Di dalam Yohanes 16 juga dikatakan hal yang sama. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Itu betul. Nabi Isa, Yesus mengatakan itu, dan Nabi Isa juga mengatakan itu. Terakhir, Yohanes 14 nomor 31. Mari kita dengarkan baik-baik. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi semua yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel itu adalah perintah Bapa.
Nah sekarang perintah siapa? Perintah siapa sampai sosok yang datang kepada penulis Bible dan Paulus ini mengaku bintang timur? Itu perintah siapa?